Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Para mahasantri yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harapan semoga kita kelak di akhirat mendapatkan syafaat beliau. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum kita belajar mabadi fikih tentang thaharah, melanjutkan pembahasan tentang ma'ut tahur atau bersuci, marilah kita hadiah Fatihah dulu. Yang pertama ditujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para mu'alif dan guru-guru kita, dengan harapan semoga kita mendapatkan barokah dari para mu'alif, para guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah as-salihah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran mabadi fikih tentang thaharah atau bersuci. Kemarin kita sudah membahas tentang al-ma'ut tahur. Sekarang kita menginjak tentang apa yang dikatakan dengan al-ma'un najis. Al-ma'u utawi banyu. An-najisu kang najis. Huwa yo al-ma'un najis. Huwa yo al-ma'un najis iku alladzi banyu waqa'at kang tumibo utawa ceblok fihi ing dalem alladzi, fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Wakana lan ono opo alladzi, wakana lan ono opo alladzi iku dunal kullataini sa andape rong kulah. Iku dunal kullataini sa andape rong kulah. Wa illam yataghayyar, senajan ora owah opo alladzi, wa illam yataghayyar lan senajan ora owah opo alladzi, au kana utawa ono opo alladzi
au kana utawa ana apa alladzi iku kullataini rong kolah, iku kullataini rong kolah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagha ing dalem nalikane tumeka, idza balagha ing dalem nalikane tumeka apa alma banyu, kullataini ing rong kolah, lam yahmil mongko ora bisa nanggung, mongko ora bisa nanggung apa ma al khobasa ing najis, al khobasa ing najis. Al-ma'un najis, apa yang dikatakan air najis? Huwa alladzi waqa'at fihi najasatun, yaitu air yang kejatuhan najis. Jadi ada air, kemudian ada sesuatu najis yang jatuh terhadap air tersebut, maka air itu menjadi najis. Sekarang apa najis itu? Najis yaitu ma yustaghdar, itu menurut bahasanya. Ma yustaghdar yaitu sesuatu yang kotor atau yang menjijikkan. Sedangkan menurut syara, najis itu adalah sesuatu yang kotor yang dapat menyebabkan orang itu tidak sah melakukan sholat, itu namanya najis. Air najis adalah air yang kejatuhan najis. Wakana dural kullataini, yang mana air tersebut kurang dari 2 kolah. Air yang kurang dari 2 kolah terkena najis, maka air itu menjadi air najis. Sekarang apa yang dikatakan kolah? Kolah itu menurut bahasa adalah tempat atau wadah yang besar, wadah yang besar, itu namanya kolah. Kemudian kata kolah itu sebenarnya apa itu? Mengambil air dengan cara dicibuk dengan tangan, itu namanya kolah sebenarnya. Kemudian pekerjaan itu diambil kolah itu untuk penamaan suatu benda, namanya kolah. Di kolah itu ukuran sedikitnya air yang bisa digunakan untuk bersuci, namanya kolah. Untuk ukuran 2 kolah, ada banyak ulama yang berbeda pendapat tentang ukurannya. Kalau Imam Nawawi itu 2 kolah, mengukur 2 kolah ketika dibentuk suatu kubus yang mana setiap sisinya baik tinggi, lebar ataupun panjangnya itu sekitar 55,9 cm. Kalau dikonversi ke liter itu sebanyak 174 liter lah, sekitar 174 liter itu menurut Imam Nawawi. Kalau menurut Imam Rafi hampir sama, sekitar 176 liter. Tapi kalau mayoritas ulama ketika kalau dibuat kotaan atau dibuat kubus itu panjang sisinya sekitar 60 cm.
sehingga ketika dikasih air, jumlah air itu mencapai 216 liter. Berarti 216 liter itu sudah termasuk 2 kolah. Itu kalau menurut mayoritas ulama. Tapi banyak juga yang berpendapat bahwa 2 kolah itu ada yang mengatakan sekitar 255 liter. Itu menurut mayoritas ulama Irak. Ada lagi ulama Indonesia, itu Kiai Muhajir itu mengatakan bahwa 2 kolah itu sekitar 270 liter. Itu bukan 2 kolah. Jadi kalau dibuat hati-hati ya sekitar 250 lah. Terus sudah dianggap 2 kolah. Wa ilam yataghayyar. Jadi air najis itu air yang kejatuhan najis yang kurang dari 2 kolah, walaupun keadaan air itu ketika kejatuhan najis tidak berubah sifatnya. Walaupun tidak berubah sifatnya, misalkan baunya tidak ada, rasanya tidak ada, mungkin warna juga tidak ada, walaupun rasanya tidak ada dan sebagainya tidak ada, kalau kurang 2 kolah kejatuhan najis, maka air itu dihukumi najis. Ataupun 2 kolah kemudian kejatuhan najis dan berubah salah satu sifatnya, mungkin ketika ada 2 kolah air kemudian kejatuhan najis dan berubah, mungkin warnanya berubah menjadi hitam, maka ya air tersebut walaupun 2 kolah tetap dihukumi najis, maka ya tidak bisa dibuat untuk bersuci. Itu sesuai dengan hadis Nabi, idza balagha al-ma'u qullataini lam yahmil al-khobasa. Maka ketika air itu sampai 2 kolah, maka air 2 kolah itu tidak bisa atau tidak ternajis atau tidak bisa najis walaupun kejatuhan najis, selama tidak berubah ketika sifatnya. An-najasatu utawi piro-piro najis, al-mughalladzatu kang den botake, al-mughalladzatu kang den botake ya yo an-najasatul mughalladzah iku najasatul kalbi, iku najasatul kalbi najise asu, wal khinziri lan celeng, wal khinziri lan celeng, wa malan hayawan, wa malan hayawan tawallada kang metu apa ma, tawallada kang metu apa ma min huma saking kalep lan khinzir, min huma saking kalep wal khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalep lan khinzir, au min ahadihima utawa saking salah sijine kalep lan khinzir, ma'a hayawanin sertane hayawan, ma hayawanin sertane hayawan, akhara kang weneh, wadat hurulan suci, wadat hurulan suci opo najasah, bihusliha kelawan basuh najasah,
sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan, kelawan pitu piro-piro ambalan. Ihdahunna utawi salah sijine sab'a marrat, ihdahunna utawi salah sijine sab'a marrat iku biturobin kelawan lebu, tohirin kang suci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, krana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuhuru inaikhum utawi sucine salah sijine wadai sira kabeh idza walagha ing dalem nalikane dilat, idza walagha ing dalem nalikane dilat apa fihi, saya ulangi, idza walagha ing dalem nalikane dilat fihi ing dalem ina apa al kalbu asu, iku ayagsilahu yento mabasuh masuk sopo ahad ing ina, iku ayagsilahu yento basuh atau masuk sopo ahad ing ina sab'a marratin kelawan pitu piro-piro ambalan. Ulahunna utawi kawitane sab'a marrat, ulahunna utawi kawitane sab'a marrat au ukhrahunna utawa akhire sab'a marrat iku biturabin kelawan lebu. Sekarang menginjak ke an-najasatul mughallathah. Jadi najis itu kan ada 3. Pertama najis mughallathah, najis mukhaffafah, dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Sekarang menginjak terkait tentang najis mughallathah atau najis yang berat. Hiya najasatul kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma au min ahadima ma hayawanin. Jadi yang dimaksud dengan najis mughallathah adalah najisnya anjing dan babi ataupun hewan yang keluar dari keduanya atau keturunannya, ataupun salah satu keturunan dari 2 hewan tadi. Misalkan begini, ada kambing mungkin dihamili anjing ya, ada kambing dihamili anjing, terus kemudian keluarnya itu bentuknya kambing, maka kambing dari keturunan anjing itu dihukumi najis mughallathah. Jadi najis mughallathah menurut mazhab Syafi'i itu tidak hanya kotorannya, tetapi air liurnya, terus kemudian keringatnya, pokoknya sesuatu yang basah sekujur tubuhnya itu najis menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Maliki, anjing itu tidak najis mughallathah, tidak najis.
Tapi kalau ketika dijilat itu ya dibasuh dengan 7 basuhan. Tetapi itu cuman pembasuhan itu cuman sekedar beribadah, kewajiban, bukan karena najisnya. Tetapi kalau mazhab Syafi'i, pembasuhan dengan 7 basuhan itu karena najisnya. Misalkan begini, ada anjing terus kemudian tangan kita basah, terus kemudian kita menyentuh badannya, mungkin kulitnya, maka tangan kita menjadi najis. Wa tadhuru bi ghusliha sab'a marratin ihdahunna. Bagaimana cara mensucikan dari najis mughaladzah ini? Yaitu dengan cara membasuh dengan 7 basuhan, dan salah satunya dicampur dengan tanah. Dulu itu pernah saya cerita, dulu itu pernah ada seorang mufti mazhab Syafi'i, namanya Syekh Zaini, Sayyid Zaini Dahlan. Sayyid Zaini Dahlan ini adalah guru dari Abi Bakar Syato, pengarang kitab I'anatul Thalibin. Pernah ketika mau berangkat berjamaah di Masjidil Haram, di tengah jalan beliau itu digigit anjing. Dia sampai shock dan kaget. Bagaimana ini? Kalau saya kembali dan membasuh bekas gigitan anjing ini, saya akan terlambat berjamaah di Masjidil Haram. Sehingga beliau itu intikal mazhab, berpindah mazhab. Dia mengikuti mazhab Malik, sementara berpindah kepada mazhab Malik yang mengatakan bahwa anjing itu tidak najis. Itu padahal mufti mazhab Syafi'i itu. Kadang kita itu fanatik terhadap mazhab lain. Kan kita mazhab Syafi'i, kemudian ada orang model begini dan sebagainya. Oh, salatnya kok modelnya begini, wudunya kok begini. Jangan sampai kita itu fanatik, sehingga kita itu menyalahkan orang lain. Mungkin dia beda dengan kita, mungkin ya mazhabnya berbeda dan sebagainya. Jadi boleh berpindah mazhab, itu boleh dalam keadaan terdesak. Yang tidak boleh itu talfik atau mencampur mazhab, yang mana talfik itu mencampur mazhab yang ringan-ringan. An-najasatu utawi piro-piro najis, al-mukhaffafatu kang den entengake, iya yo an-najasatul mukhaffafah, iya yo an-najasatul mukhaffafah iku baulus sobiyi, uyuwe bocah cilik, alladzi kang lam yabligh, kang durung tumeka sapa sobi al-haulaini ing 2 taun, al-haulaini ing 2 taun, walam yatahudda lan durung mangan sapa sobi, walam yatahudda lan durung mangan sapa sobi, illa billabani angin kelawan susu, wa tadhuru lan suci,
wa tadhurulan suci apa najasatul mukhaffafah wa tadhurulan suci apa najasatul mukhaffafah birosyi mahalliha kelawan nyirati panggonane najasah birosyi mahalliha kelawan nyirati panggonane najasatul mukhaffafah nyirati bilma'i kelawan banyu liqauli sallallahu alaihi wasallam karena dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalu den basuh min baulil jariyati apa min baulil jariyati saking uyuwe bocah wadon cilik wa yurasyu lan den sirati apa min baulil hulami saking uyuwe bocah lanang cilik ammas sobiyatu anapun utawi bocah wadon cilik wal hunsa lan bocah wandu di sini adalah mempunyai kelamin ganda atau banci iku fayajibu mongko wajib apa ghuslu baulaihima basuh uyuwe asobiyatu wal khunsa. Sedangkan najis yang kedua adalah an-najasatul mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Apa yang dimaksud dengan najis mukhaffafah atau najis yang ringan? Yaitu baulus sobi alladzi lam yablugh al-haulaini wa lam yatakhadda illa billabani, yaitu air kencingnya bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan masih meminum ASI atau air susu ibu. Maka ketika ada bayi yang belum umur 2 tahun dan selama umur 2 tahun itu belum makan, minum apa-apa kecuali minum air susu ibunya, maka air kencingnya dikatakan najis mukhaffafah. Bagaimana cara mensucikannya? Yaitu dengan memercikkan air kepada najisnya, cuma diciprati saja, itu najis mukhaffafah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam yusalu min baul jariyati wa yurashu min baul gulam. Rasulullah bersabda, itu air kencingnya bayi perempuan yaitu dengan cara dibasuh karena air kencingnya bayi perempuan itu dikatakan najis mutawasitoh, itu dengan cara dibasuh. Tapi kalau najisnya bayi laki-laki itu cuma dipercikkan air di najisnya. Kemudian kenapa
kok beda air kencingnya bayi laki-laki sama air kencingnya bayi perempuan? Kenapa? Dalam kitab Bejul ini dijelaskan bahwa air kencingnya laki-laki itu lebih lembut, maksudnya tidak begitu pesing lah. Tapi kalau air kencingnya bayi perempuan itu pesing, mungkin pesing lah, baunya itu menyengat namanya gitu. Selain itu dari segi kejadiannya atau terbentuknya manusia laki-laki dan perempuan kan beda. Kalau laki-laki itu kan terbuat dari tanah, yang mana tanah itu kan suci. Tapi kalau perempuan itu kan terbuat dari tulang rusuk dari Nabi Adam, yang mana tempat tulang rusuk itu kan ada darah, daging dan sebagainya. Darah itu najis. Macam itu. Selain itu, perbedaan air kencingnya bayi laki-laki dan perempuan, kenapa kok beda? Karena ya laki-laki sama perempuan itu beda. Mungkin dari segi tandanya balik. Kalau laki-laki itu kan tandanya balik dengan keluarnya air mani, yang mana air mani itu suci. Sedangkan tanda balik dari orang perempuan itu kan keluarnya darah haid, dan darah itu najis. Itu yang membedakan kalau dalam kitab Bajuri. Sedangkan bayi yang mungkin mempunyai dua kelamin atau istilahnya khunsa, dalam kitab istilahnya khunsa, banci lah. Kalau banci sekarang itu kan beda. Banci sekarang kan orang laki-laki macak perempuan berpura. Tapi kalau dalam kitab itu banci itu orang yang mempunyai dua kelamin, yang mempunyai kelamin laki-laki dan juga mempunyai kelamin perempuan, itu namanya khunsa muskil atau khunsa yang sulit dibedakan, oh ini perempuan atau laki-laki, karena dia mempunyai dua kelamin. Tapi kalau banci-banci sekarang itu banci-bancian, sehingga khunsa itu air kencingnya dihukumi sama dengan air kencingnya bayi perempuan, yaitu dengan cara dibasuh. Mungkin demikian apa yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan kita kali ini mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.